Yang saya sesalkan itu adalah Ustadz Felix hanya ingin menyenangkan orang dengan mengutip bagian yang ingin didengar oleh umat Islam. Dan itu bukan argumen pribadi saya, itu kata-kata Hart dalam bukunya di bagian introduction. Silakan dibaca bukunya kalau nggak percaya. Oke, jadi di video ini saya ingin menanggapi beberapa pernyataan di kolom komentar yang saya pin di bawah, dan kelihatannya sudah sangat ramai ya. Kalian tentu saja bisa mengecek sendiri di kolom komentar, di mana ada beberapa teman-teman yang memberikan beberapa poin yang bagi saya menarik untuk dibahas lebih lanjut. Kita mulai dari akun Yoyo RD4KL. Jadi Bang Yoyo bilang begini, lah, saya justru heran sama video ini. Justru yang disebutkan dari buku itu adalah bukan masalah si penulis yang memuji Nabi Muhammad, apalagi sebagai Nabi misalnya. Semua juga tahu itu, si penulis bukan membahas tentang itu. Tapi justru yang disebutkan si penulis menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang berpengaruh nomor satu, justru itulah narasinya. Dan juga disebutkan kenapa si penulis menempatkan dia, Nabi Muhammad, sebagai orang nomor satu. Channel ini lama-lama makin kemari selalu ikut membahas semi-semi agama. Ya, malah ngawur juga gitu. Oke, saya nggak tahu ngawurnya di mana ya. Tapi kata abang ini di komentar balasannya, dia bilang saya ngawur karena saya buat video itu. Jadi gini, sekali lagi ya, untuk teman-teman muslim, saya ingin tegaskan bahwa semua video-video saya yang meluruskan miskonsepsi tokoh-tokoh tertentu, itu sama sekali bukan bertujuan untuk menghina ataupun menyudutkan agama Islam. Saya hanya ingin meluruskan apa yang perlu diluruskan tanpa menghina ataupun menjatuhkan martabat mereka sebagai manusia gitu. Kemudian bagi teman-teman yang berbeda keyakinan dengan umat Islam, saya tegaskan sekali lagi bahwa video-video saya selama ini tidak bertujuan untuk menyerang ataupun mendiskreditkan agama Islam. Tujuan saya hanya ingin mengedukasi, tidak ada yang lain. Kalau ada yang salah, itu karena orangnya, bukan agamanya. Jadi saya berharap kita semua itu bisa saling menghargai satu sama lain tanpa harus menjatuhkan gitu. Mari kita sama-sama saling memaafkan di momen Lebaran ini, dan mari kita wujudkan cita-cita kita bersama menuju Indonesia Emas 2045. Oke, back to the point. Jadi gini Bang Yoyo, saya itu kan nonton videonya Ustadz Felix bersama Raymond Chin, dan di video itu Ustadz Felix mengutip buku yang ditulis oleh Michael Hart. Kemudian di situ Ustadz Felix itu mengatakan kalau orang Kristen melihat buku ini, itu kontroversi nggak? Yang nulis itu non-muslim loh. Bahkan di situ mereka mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu posisinya bahkan di bawah Newton. Nah, kalian bisa terjemahkan sendiri alasan kenapa Ustadz Felix melontarkan statement yang katanya kontroversi bagi umat Kristen. Yang jelas saya tidak ingin berspekulasi, nanti ya dituduh macam-macam lagi kan. Nah, yang ingin saya jelaskan dalam video sebelumnya itu adalah poin-poin yang tidak dijelaskan oleh Ustadz Felix ataupun tokoh-tokoh agama Islam lain yang sering mengutip buku ini tentunya. Memang benar alasan yang disampaikan oleh Ustadz Felix itu ya ada dalam bukunya Michael Hart. Saya sampaikan itu juga dalam video sebelumnya. Nggak percaya saya putar ulang ya. Dari sudut pandang Hart, dia berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membentuk agama Islam dibandingkan peran Yesus dalam membentuk agama Kristen. Hart berargumen bahwa Yesus itu ya hanya mengajarkan nilai-nilai etika dan moral dalam agama Kristen, tetapi dia tidak menyusun teologi dalam agama Kristen. Peran itu lebih banyak dilakukan oleh Paulus yang menyebarkan agama Kristen dan tentu saja menulis banyak bagian dari Perjanjian Baru. Nah, Nabi Muhammad di sisi lain tidak hanya menyebarkan agama Islam, tetapi dia juga menentukan ajaran teologi, prinsip etika, dan aturan agama dalam Islam. Alasan ini sebenarnya juga disampaikan oleh Ustadz Felix Yao dalam podcastnya bersama Raymond Chin. Namun ada informasi menarik yang tidak disampaikan oleh Ustadz Felix maupun tokoh-tokoh agama Islam lainnya. Mungkin karena hal ini bertentangan dengan keyakinan kita gitu. Tuh kan, jelas saya bilang di situ. Tapi yang tidak dijelaskan oleh Ustadz Felix adalah mengenai konteks serta beberapa poin krusial dari isi buku itu. Makanya saya buat video sebelumnya untuk menjelaskan konteks beserta poin-poin yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku itu. Saya justru malah dibilang ngawur oleh Bang Yoyo kan.
Tapi nggak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yoyo. Ya, jadi kita hargailah. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu konteks dari buku ini lebih jelas, silakan nonton video saya sebelumnya, karena di situ saya sudah bahas secara detail ya. Saya hanya ingin tegaskan lagi dalam video ini bahwa buku ini itu berisi tentang orang-orang yang paling berpengaruh dalam sejarah, bukan yang paling hebat atau paling baik secara moral. Makanya di situ Michael Hart bilang, I must emphasize that this is a list of the most influential persons in history, not a list of the greatest. Ini saya kutip langsung pernyataan Hart dalam buku itu. Hart di situ menegaskan bahwa yang dia nilai itu adalah pengaruh seseorang terhadap sejarah, bukan kebaikan, kebijaksanaan, ataupun sifat mulianya. Makanya dalam buku itu, kalau kalian pernah baca, itu ada juga Hitler, terus ada juga Joseph Stalin, yang mana merupakan pemimpin-pemimpin yang brutal dan kejam. Tapi menurut Hart, ya mereka termasuk orang-orang yang berpengaruh dalam sejarah. Meskipun pengaruh yang mereka berikan terhadap dunia itu sangat buruk. Di sisi lain, ada juga Mother Cabrini, seorang biarawati yang dianggap suci. Tapi Hart tidak memasukkan dia dalam list buku ini. Karena bagi Hart, pengaruh yang diberikan oleh Mother Cabrini itu sangat kecil. Kemudian Hart juga bilang bahwa dia menempatkan Nabi Muhammad di atas Yesus dalam buku ini bukan berarti dia menganggap bahwa Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Nabi Isa atau Yesus. Karena yang dia nilai itu lagi-lagi hanyalah berdasarkan pengaruh seseorang terhadap sejarah. Kemudian hal lain yang tidak disebutkan oleh Ustaz Felix maupun tokoh-tokoh agama Islam lainnya adalah bahwa dalam buku ini Hart mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pertama kali belajar mengenai konsep Tuhan yang Esa itu dari komunitas kecil Yahudi dan Kristen yang hidup pada saat itu. Dalam hal ini, belajar bukan berarti dalam arti mengikuti pendidikan formal ya. Belajar dalam konteks ini adalah semacam mengenal konsep Tuhan yang Esa itu pertama kali dari orang-orang Kristen dan Yahudi yang hidup pada saat itu. Selanjutnya yang lebih mengejutkan adalah Hart mengatakan bahwa Al-Quran itu berisi ide ataupun gagasan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Alias Al-Quran itu hanyalah kumpulan pernyataan dari Nabi Muhammad. Nah, yang saya sesalkan itu adalah Ustaz Felix hanya ingin menyenangkan orang dengan mengutip bagian yang ingin didengar oleh umat Islam dan tidak menyampaikan konteks serta bagian lain yang bertentangan dengan keimanan kita. Di video sebelumnya, saya bahkan mengatakan pandangan Hart ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam, di mana umat Islam yakin bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang balik lagi pada pernyataan abang ini. Kata abang ini, justru yang disebutkan dari buku itu adalah bukan masalah si penulis memuji Nabi Muhammad, apalagi sebagai Nabi misalnya. Semua juga tahu itu, bahwa si penulis bukan ngomong tentang itu. Lah, kalau semua orang tahu, berarti asumsinya adalah bahwa Ustaz Felix beserta tokoh-tokoh agama Islam lainnya itu juga tahu kan? Lantas kenapa mereka tidak menjelaskan konteks beserta poin-poin yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini? Ustaz Felix bahkan mengatakan bahwa orang Kristen yang lihat buku ini itu pasti kontroversi karena Hart menempatkan Nabi Muhammad di atas Yesus. Katanya lagi, kalau kita lihat dari segi followers, Nabi Isa punya lebih banyak followers dibandingkan Nabi Muhammad. Lalu kenapa Nabi Muhammad ditempatkan di peringkat pertama? Makanya bagi Ustaz Felix, orang Kristen yang mendengar ini pasti kontroversi. Apalagi yang menyampaikan ini bukan orang Islam sendiri, tapi orang non-Islam gitu. Padahal kalau teman-teman dari Kristen yang sudah pernah baca konteks buku ini, saya yakin dan percaya bahwa mereka akan paham dan tidak akan menganggapnya sebagai sesuatu yang kontroversi, seperti anggapan Ustaz Felix. Karena Hart sendiri mengklarifikasi konteks penempatan posisi tersebut. Makanya dia bilang, dia menempatkan Nabi Muhammad di atas Yesus dalam list buku ini, itu bukan berarti dia menganggap Nabi Muhammad itu lebih hebat daripada Yesus. Jadi, balik lagi pada pernyataan Bang Yoyo tadi ya, kalau semua orang sudah tahu konteks beserta beberapa poin yang disampaikan oleh Hart dalam buku ini, lantas kenapa kalian tersinggung saat saya menjelaskan ulang itu? Kan saya hanya menjelaskan ulang pernyataan Hart dalam buku itu, yang katanya kalian sudah tahu. Tidak ada opini saya sama sekali di situ, kecuali di bagian akhir video itu ya. Kemudian ada komentar lain dari Bang Yuga Yu. Dia bilang begini,
Anda berlindung di balik disclaimer awal video dengan mengatakan hanya mengambil konteks dari buku saja tanpa argumentasi pribadi. Padahal Anda selalu berulang-ulang mengatakan bahwa Hart hanya mengurutkan berdasarkan orang berpengaruh, bukan orang paling baik, paling hebat, ataupun paling berbakat, dan seterusnya gitu. Kan itu argumen pribadi yang seolah-olah menuduh orang-orang Islam, termasuk Ustadz Felix. Coba didengarkan lagi kata-kata Ustadz Felix, bro. Loh, abang kita yang satu ini, mungkin dia tidak nonton video saya sampai selesai ya. Kalau tidak nonton sampai selesai, ya minimal baca bukunya lah bang. Jelas-jelas di video sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa peringkat dalam buku ini, itu bukan berdasarkan kebijaksanaan, kebaikan, ataupun sifat mulia seseorang, tetapi murni berdasarkan seberapa besar pengaruhnya dalam sejarah. Dan ini, itu bukan argumen pribadi saya, itu kata-kata Hart dalam bukunya, di bagian introduction. Silakan dibaca bukunya kalau nggak percaya. Linknya sudah saya berikan di deskripsi sebelumnya. Padahal saya juga tampilkan hasil screenshot poin-poin dari isi buku ini dalam video sebelumnya. Tapi mungkin abang kita yang satu ini nggak melihatnya. Mungkin tangan dia itu sudah nggak tahan untuk memberikan komentar, jadi ya nggak sempat lihat video saya dengan cermat gitu. Jadi untuk mempermudah lagi bagi teman-teman yang ingin baca buku ini dalam versi bahasa Inggris tentunya, silakan download bukunya yang linknya itu saya berikan di deskripsi video ini. Nah, sekarang gimana tuh Bang Yoyo? Tadi katanya semua orang sudah tahu kan? Kenapa Bang Yugayu ini nggak tahu? Kemudian dari akun Anoni Manifesto, wow namanya sangat keren Bang. Jadi Bang Manifesto ini bilang begini, oke kita mulai dari sini ya. Katanya dia sudah baca buku ini sedari muda dan dia paham gitu. Oke, bagus kalau sudah paham. Kemudian dia bilang lagi, dia nggak suka kepada saya dan kata dia, saya menganggap tokoh-tokoh muslim yang mengutip buku ini melakukan cherry picking. Jadi gini bang, yang namanya cherry picking itu hanya mengutip sesuatu yang sejalan dengan pandangan kita dan mengabaikan yang bertentangan. Nah, dalam konteks buku ini, jelas bahwa ada poin-poin yang bertentangan dengan keimanan umat Islam, namun tidak dijelaskan oleh orang-orang yang sering mengutip buku ini, termasuk Ustadz Felix. Mereka itu hanya fokus pada bagian yang membuat bangga, sementara bagian lain yang bertentangan dengan keimanan mereka itu diabaikan. Kalau memang kita orang yang konsisten secara intelektual, ya jelaskan juga konteks buku tersebut, dan sebutkan juga poin-poin lain yang bertentangan dengan keimanan umat Islam. Makanya saya bilang itu termasuk cherry picking. Tapi kalau Bang Manifesto menganggapnya bukan cherry picking, ya tidak masalah juga sih. Nah, tadi katanya Bang Manifesto ini kan sudah paham karena sudah pernah membaca buku ini sedari muda. Berarti Bang Manifesto itu juga harusnya sadar bahwa Michael Hart itu bilang bahwa Al-Quran itu hanyalah kumpulan pernyataan dari Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, saran saya ke depan, kalau ada orang yang mengutip buku ini lagi, maka Abang Manifesto itu sebagai orang yang sudah membaca buku ini dan memahami isinya beserta konteksnya, maka Abang punya tanggung jawab untuk menjelaskan bagian tersebut, agar orang-orang juga tahu konteks berpengaruh dalam buku ini seperti apa, dan bahwa ada beberapa poin dalam buku ini yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Kalau Abang jelaskan bagian ini kepada orang-orang, mungkin mereka akan memverifikasi informasi yang mereka dengar dengan cara mempelajari lebih banyak mengenai kisah Nabi Muhammad, supaya mereka bisa tahu mana versi keimanan yang harus mereka percaya dan mana versi sekuler yang hanya bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan. Tapi kalau kita nggak jelaskan seperti itu, ya berarti kita melakukan yang namanya cherry picking. Itu menurut saya, yakni hanya mengutip bagian yang membanggakan dan melupakan konteks yang dimaksud dalam buku ini dan bagian-bagian lain yang bertentangan dengan keimanan kita. Kemudian Abang Manifesto ini bilang lagi, gimana kalau saya bilang Anda juga cherry picking, hanya membahas tokoh muslim dari sudut negatif saja. Oh, jadi meluruskan miskonsepsi itu dianggap negatif ya. Berarti kalau ada siswa-siswi kita yang punya miskonsepsi mengenai konsep tertentu dan kita berusaha meluruskan itu dianggap negatif ya. Baru tahu saya ternyata. Lagian, penggunaan cherry picking dalam konteks tuduhan Anda itu kurang tepat, Bang. Kalau saya hanya memilih-milih informasi demi menggiring opini tertentu sambil mengabaikan fakta lain, itu baru namanya cherry picking, Bang. Tapi kalau saya menyampaikan informasi yang memang ada dan relevan untuk mengklarifikasi poin-poin tertentu, serta meluruskan pemahaman yang keliru,
Itu bukan cherry picking namanya, itu namanya edukasi, Bang. Kemudian kata abang ini lagi, toko-toko itu kan ada banyak. Ada yang muslim, ada yang Kristen, yang agnostik, dan ada yang ateis gitu. Kenapa saya hanya memilih membahas yang beragama Islam gitu? Oke lah, supaya fair, silakan Bang Manifesto carikan saya toko-toko Kristen, agnostik, atau ateis yang bahas sains tapi ngawur gitu. Biar kita bahas dan bisa sama-sama belajar. Karena sejauh ini yang saya temukan di Indonesia itu hanya dari kalangan Islam. Oh ya, saya tidak hanya bahas Islam loh. Saya juga pernah bahas persekusi yang dilakukan oleh pihak gereja terhadap para ilmuwan pada zaman dulu ya. Silakan cek linknya di deskripsi. Kemudian kata dia, saya itu hanya cari sensasi supaya channel saya naik dan katanya saya tidak peduli menyakiti kelompok lain. Oke, jadi gini Bang, jika tujuan saya itu hanya untuk membuat channel ini berkembang pesat, tentu saja saya bisa mengikuti arus pasar terbesar di Indonesia, yaitu umat Islam. Seperti yang dilakukan oleh beberapa channel besar yang seringkali mengundang ustaz-ustaz dalam podcast mereka. Caranya ya cukup dengan mengafirmasi dan membenarkan klaim-klaim yang disampaikan oleh para pendakwa yang mencocokkan sains dengan keyakinan dalam agama. Saya tinggal mengikuti alur tersebut, menyampaikan hal-hal yang ingin didengar oleh banyak orang, dan dengan mudah mendapatkan apresiasi serta dukungan yang luas gitu. Saya tentu saja bisa mengatakan bahwa teori Big Bang sudah disebutkan dalam Al-Quran, bahwa Jabir Ibnu Hayyan adalah penemu atom, bahwa alam semesta berbentuk seperti terompet, atau bahwa isotop besi yang paling stabil adalah Fe57 karena katanya sesuai dengan nomor surat dalam Al-Quran. Dan saya juga bisa mengatakan bahwa Einstein belajar teori relativitas dari Ibnu Sina sebagaimana klaim yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Kemudian saya juga bisa menghubungkan peristiwa Isra Miraj dengan teori relativitas Einstein, mengatakan black hole sudah disebutkan dalam Al-Quran, bulan itu pernah terbelah, atau mengatakan bahwa bintang itu ada yang mengetuk, sebagaimana disebutkan oleh Don Ditan. Jika saya melakukan itu semua, mungkin banyak orang yang akan senang, merasa bangga, dan semakin yakin bahwa kitab suci Al-Quran sejalan dengan sains. Karena saya lulusan sains, pasti orang-orang bakal mudah percaya dengan kata-kata saya. Sebagaimana mereka dengan mudah percaya pada lulusan S3 Fisika ITB yang menjelaskan santet menggunakan fisika kuantum. Namun mengapa saya memilih jalan yang berbeda? Jalan yang justru membuat saya dibenci oleh banyak orang, mendapat banyak kritikan, bahkan ada yang tidak segan-segan menegur saya. Kenapa saya harus melakukan itu semua? Jawabannya tidak lain, itu karena saya ingin pendidikan sains di Indonesia itu berkembang dengan baik. Bagi saya, pendekatan cocokologi dalam sains itu bukan hanya keliru, tetapi juga tidak sehat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negeri ini. Sebagai orang yang menempuh pendidikan di bidang sains, saya itu mengambil salah satu mata kuliah yang disebut Science Secondary Method, di mana saya mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi miskonsepsi yang beredar di masyarakat dan bagaimana meluruskannya dengan menggunakan berbagai platform yang ada. Oleh karena itu, saya berusaha menyampaikan pemahaman yang lebih objektif, meskipun terkadang hal itu terasa tidak nyaman atau bahkan dianggap menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyakiti siapapun. Dan jika ada yang merasa demikian, ya saya mohon maaf. Mumpung ini masih dalam suasana lebaran kan, jadi mari kita saling memaafkan satu sama lain. Namun perlu diingat, dan saya percaya bahwa klaim yang salah yang disampaikan di ruang publik perlu diklarifikasi di ruang publik juga. Karena informasinya itu sudah terlanjur menyebar dan membuat banyak orang percaya. Ditambah lagi, mereka yang menyebarkan cocokologi seperti ini tidak pernah mau mengoreksi pernyataan mereka. Sehingga para pendengarnya pun menganggapnya sebagai kebenaran mutlak gitu, karena disampaikan oleh orang yang mereka anggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Akibatnya banyak yang membela argumen tersebut dengan penuh keyakinan tanpa menyadari bahwa yang mereka dengar dan pertahankan selama ini itu sangat jauh dari kebenaran ilmiah dan hanya sekedar cocokologi yang dipaksakan. Sayangnya, banyak orang yang menerima klaim-klaim cocokologi itu begitu saja tanpa mau memverifikasi atau mempertanyakan lebih lanjut. Alhasil, ketika ada orang yang mencoba meluruskan pemahaman yang salah itu, reaksi yang muncul itu seringkali bukan diskusi yang sehat dan membangun, melainkan pembelaan mati-matian tanpa dasar yang kuat. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu quote dari Carl Sagan yang mengatakan bahwa sains itu bukan hanya sekedar kumpulan pengetahuan,
tetapi juga cara berpikir. Jadi, jika kita ingin benar-benar memahami kebenaran, kita harus berani mempertanyakan, menguji, dan mengklarifikasi, bukan sekedar menerima apa yang ingin kita dengar. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyau. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua yang merasa tersakiti.